Sampai kapan Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat saya yang senantiasa setia menantikan dan diberkati di dalam renungan yang setiap hari saya boleh share dengan saudara-saudara. Kiranya saudara boleh bangun dalam keadaan sehat, dan kiranya kasih karunia daripada Allah, daripada Kristus Yesus, itulah yang akan menuntun, memberkati kita sepanjang hari ini. Maka terimalah firman-Nya, terimalah berkat Tuhan dari firman Tuhan yang boleh saya bagikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di dalam kitab Amsal 23 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan tertulis, "Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali." Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari tetap awali dengan doa dan akhirilah juga nantinya dengan doa. Saudara, keinginan menjadi orang kaya merupakan sebuah keinginan dan harapan setiap orang. Bagi kita yang statusnya atau keadaannya sederhana, ekonominya mungkin pas-pasan, yang kita rindukan setiap hari, kita kiranya boleh berkecukupan, karena dengan kita berstatus kaya, apapun yang kita butuhkan, yang kita inginkan, yang kita mau, bisa kita beli dengan material yang boleh kita dapatkan. Makanya banyak dari antara kita, supaya kita bisa membeli sesuatu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, kebutuhan-kebutuhan mereka, kita bekerja. Paling tidak kalau kita tidak bisa kaya, paling tidak yang kita butuhkan itu boleh tercukupi, saudara-saudara yang terkasih. Sekali lagi, keinginan kita untuk menjadi kaya sama. Harapan kita di dunia ini supaya kita memiliki status yang sama dengan tetangga kita yang memiliki hidup yang mewah, hidup yang cukup. Tetapi karena situasi, karena keadaan bisa menjadi sebuah kesulitan bagi kita untuk kita menyamakan diri dengan orang lain yang kaya, yang lebih kaya dari kita, saudara-saudara. Tapi di pagi hari ini ada satu ayat firman Tuhan yang menegur kita, yang mengingatkan kita, ya, dan memberikan sebuah pengajaran yang baik tentang sebuah kesia-siaan dalam hal niat tentang kaya, ya. Di dalam ayat yang keempat, Salomo berkata begini, "Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini." Saudara-saudara, ini sebenarnya kalau kita baca ayat ini menjadi sebuah dilema bagi kita. Karena apa? Kalau kita selama ini mungkin berusaha untuk menjadi kaya, kita mencari pekerjaan, kita bekerja sebaik mungkin, kita mengusahakan ladang kita, lalu tiba-tiba kita temukan ayat ini, seperti membuat kita akhirnya ciut dan tidak semangat. Kenapa? Yuk, ternyata untuk menjadi kaya sia-sia dong. Saudara-saudara, mari kita lihat di ayat yang pertama dan kedua ini di sini. Salomo mengawalinya bahwa kalau engkau makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depan. Artinya bijaksana, ada pengendalian diri. Tidak salah kita menjadi kaya, tapi kalau cara kita untuk menjadi kaya salah, ada ketidakpengendalian diri, ada keiri hatian, Salomo bilang tinggalkan niat seperti itu, karena tidak baik untuk kerohanian kita. Kalau akhirnya kita iri hati, kita cemburu, kita dengki, atau kita merasa tidak bisa, ada saingan negatif, ini yang dikatakan Salomo, tinggalkan niat seperti ini. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya kalau akhirnya niat kita hanya untuk bersaing buruk, hanya untuk supaya kita dianggap sebagai orang yang hebat. Tidak. Kekayaan kita bukanlah cara kita untuk sombong, saudara-saudara. Ada banyak orang kaya di dunia ini akhirnya sombong. Mereka tidak tahu bahwa kekayaan mereka itu bukan karena usaha mereka, tapi ini karena Tuhan. Hal yang harus kita ketahui bahwa kekayaan itu datangnya dari Tuhan, berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan sudah melihat porsi kita, Tuhan sudah mengatur porsi kita setiap orang, Tuhan sudah mengatur berkat kita setiap rumah tangga.
Jadi kalau sehebat apapun kita, semampu apapun kita mengerjakan sesuatu, Tuhan sudah atur kapan kita harus kaya, kapan kita harus hidup mewah, kapan hidup kita harus pas-pasan, saudara-saudara. Maka itu juga tidak lepas daripada usaha kita dan ketekunan kita kepada Sang Pemberi berkat. Makanya Salomo bilang, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena pada akhirnya kalau kita bersusah hati untuk mencari kaya, kita berusaha tanpa memperhatikan keluarga, tanpa memperhatikan kesehatan kita, pada akhirnya semua sia-sia, lenyap. Ada banyak orang pada akhirnya mati tidak menemukan lagi kekayaannya. Sama seperti cerita, pada suatu hari seorang tuan takur memberikan sebuah argumen atau memberikan pengumuman kepada para pekerjanya. Dia berkata, aku akan memberikan tanah ini kepada siapapun yang sanggup mengelilingi tanahku ini. Jadi seberapa banyak kamu melangkah berlari, demikianlah banyaknya tanah yang akan kamu miliki. Akhirnya salah seorang giat dengan semangatnya berlari, dan dia semakin cepat dari yang lain. Pada akhirnya di ujung tanah yang ia mau tempati itu, di situ dia meninggal. Karena mati tiba-tiba, karena sesak napas, karena kecapean, pada akhirnya mati. Inilah orang-orang serakah, orang-orang tidak memperhatikan kesehatannya. Maka Salomo bilang, tinggalkannya seperti ini. Kalau kamu mengamati-amati, lenyap ia seperti sesuatu yang terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya jika niat kita, cara kita salah. Saudara-saudara, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah kita berusaha saja. Kita tidak perlu iri kepada mereka yang hidupnya mungkin mapan, lebih hebat daripada kita. Yang pasti adalah bagaimana Tuhan sudah mengatur hidup kita, Tuhan sudah memberkati. Dan saudara-saudara, dalam Yeremia dia katakan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Jadi kita tidak perlu melakukan hal yang lebih dari diri kita, yang pada akhirnya nanti ya membuat kehancuran dalam kesehatan kita, dalam keluarga kita. Karena apa? Kita fokus bekerja, kita fokus kepada hal-hal yang duniawi. Pada akhirnya yang kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan kesehatan kita, bahkan kita tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena prinsip kita kaya. Ya, kalau kita prinsip kita kaya dan kita tinggalkan segala sesuatu yang penting, kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan keluarga, dan kita hanya fokus kaya, maka ini yang salah. Salomo bilang begini, tinggalkannya seperti itu. Tetapi jika kita berusaha untuk menjadi kaya, kita tetap taat dan tekun kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita sayang kepada keluarga kita sayang dengan kesehatan kita, maka tidak salah, tetaplah jadi orang kaya, tetaplah berusaha, dan jangan pernah menyerah. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita dalam firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya tetap memberkati kita, apa yang kita kerjakan kiranya Tuhan memberikan hasil dan juga menolong ekonomi kita, supaya nama Tuhan dimuliakan juga lewat kerajinan yang kita berikan, yang kita kerjakan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk waktu hari ini yang saudara-saudara berikan, yang saudara-saudara lakukan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap kerinduan dan harapan kita, baik hari ini, esok, dan di masa yang akan datang. Selamat pagi saudara-saudara. Shalom.